Selamat pagi Selina, selamat pagi Samuel yang akan melakukan presentasi hari ini. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Ini penyajinya sudah mempersiapkan diri, juga sudah dilakukan perekaman oleh Wira. Silahkan melakukan share screen. Share screen sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan mengikuti perkuliahan. Silahkan kelompok membuka perkuliahan hari ini dengan doa, melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan bagian terakhir baru mengembalikan ke saya. Silahkan pada kelompok, pada Shelina dan Samuel JW. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya, selamat siang badan, selamat siang teman-teman. Sebelum kita melakukan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Samuel Kasmawinata dan Selina Andini Murti akan mempresentasikan risk of material misstatement dan komunikasi dengan TJWG maupun SPI. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selina. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang risiko salah saji material. Jadi risiko salah saji material adalah risiko laporan keuangan yang mengandung salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan sebelum dilakukan audit. Risiko salah saji material merupakan risiko munculnya salah saji yang bersifat material yang akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh auditor, terutama terkait dengan penentuan opini atas kewajaran laporan keuangan. Risiko salah saji material ini merupakan gabungan dari risiko bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Akibatnya, risiko salah saji material ini adalah kerentanan laporan keuangan, akun dan asersi terhadap salah saji material, dan risiko bahwa pengendalian internal klien saat ini tidak akan efektif dalam mengidentifikasi dan mengoreksi salah saji secara proaktif. Selanjutnya ada materialitas. Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko dan penentu luasnya prosedur audit. Konsep materialitas ini mengakui bahwa hal-hal tertentu terpisah atau tergabung penting untuk membuat keputusan ekonomi berdasarkan laporan keuangan tersebut. Menurut Tuan Kota 2015, materialitas adalah konsep auditing yang sangat penting jika bukan yang terpenting. Materialitas mengukur seberapa besar dan pentingnya suatu salah saji dalam laporan keuangan. Menurut Bahari 2021, materialitas merupakan besarnya suatu penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan salah saji tersebut. Selanjutnya, ada konsep materialitas pada dua tingkat. Yang pertama, pada tingkat laporan keuangan. Ini karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, ada tingkat asersi, yaitu saldo akun, jenis transaksi, dan pengungkapan. Ini karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan atau keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama itu ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam membuat suatu pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas, auditor menentukan tingkat keseluruhan materialitas untuk setiap laporan. Untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan tingkat keseluruhan terkecil dari salah saji yang dipertimbangkan sebagai material untuk setiap laporan keuangan. Yang kedua, ada materialitas pada tingkat saldo. Materialitas pada saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkat tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir atau tolerable misstatement.
Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun dan tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saja yang mungkin tidak material secara individual, tetapi apabila diagregasi dengan salah saja pada akun lainnya, mungkin akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian untuk menentukan dan menggunakan materialitas dalam audit ada 4. Yang pertama unsur-unsur laporan keuangan, fokus atau perhatian khusus pada pengguna laporan, sifat entitas, posisi entitas, struktur kepemilikan, dan pendanaan entitas. Selanjutnya ada 4 konsep materialitas. Yang pertama ada overall materiality. Menurut Uang Kota 2015, materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh atau overall materiality didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan dari pemakai laporan keuangan. Auditor menetapkan materialitas sebesar angka salah saji tertinggi yang tidak akan berdampak pada keputusan ekonomis yang dibuat pemakai laporan keuangan. Secara konseptual, materialitas menyeluruh sama dengan materialitas yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Overall materiality didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar dari salah saji dalam laporan keuangan tanpa memengaruhi keputusan ekonomis para laporan keuangan. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi, terpisah atau digabungkan lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan oleh penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Kemudian ada performance materiality. Menurut Bahari 2021, performance materiality digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Yang ditekan adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka materialitas. Dalam hal ini, salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menanggapi pada risiko tertentu tanpa mengubah overall materiality. Selanjutnya ada specific materiality. Bahari 2021 menjelaskan ada beberapa hal yang salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Di antaranya yang pertama, ungkapan yang sensitif seperti remunerasi manajemen dan TCWG, related party transaction, ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjaman, perikatan lainnya, ketentuan perundangan, dan kewajiban pelaporan statute yang ditetapkan regulator. Yang keempat ada pengeluaran tertentu seperti illegal payments, suap, gratifikasi, atau biaya eksekutif. Yang kelima, besarnya cadangan dan biaya eksplorasi dalam perusahaan tambang. Yang keenam, besarnya biaya penelitian dan pengembangan dalam perusahaan farmasi. Yang ketujuh, bisnis yang baru diakuisisi atau perluasan usaha. Yang ke-8, kegiatan usaha yang dihentikan. Yang ke-9, peristiwa luar biasa atau contingencies. Yang ke-10, perlengkapan produk atau jasa baru. Kemudian ada spesifik performance materiality. Ini serupa dengan performance materiality yang dibahas di atas, kecuali dalam hal ini performance materiality-nya berhubungan dengan penetapan angka materialitas yang spesifik. Spesifik performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka spesifik materiality untuk memastikan pekerjaan audit yang cukup dilaksanakan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat, probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi lebih spesifik materiality. Selanjutnya ada komunikasi dengan TCWG dan SPI dijelaskan bersama. Oke, selanjutnya ada komunikasi dengan TCWG dan SPI. Next. Definisi TCWG. Menurut Hakim 2017, TCWG merupakan organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya. Pengawasan itu meliputi pengawasan atau proses pelaporan keuangan. Menurut ISA 260, istilah TCWG digunakan untuk menjelaskan peran orang atau kelompok orang yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi pengendalian dan mengarahkan suatu entitas. Secara umum, TCWG bertanggung jawab untuk yang pertama memastikan bahwa entitas itu mencapai tujuan dalam hal terpercayanya dalam proses laporan keuangan. Yang kedua adalah efektif dan efisien kegiatan operasi. Yang ketiga, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perundangan. Yang keempat adalah melaporkan kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Next. Sini ada tujuan dan tanggung jawab auditor dalam berkomunikasi dengan TCWG.
Komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TJWG merupakan unsur penting dalam setiap audit. Hal ini di satu pihak memungkinkan auditor mengkomunikasikan hal-hal yang wajib dikomunikasikan, dan di lain pihak TJWG memberikan kepada auditor informasi yang tanpa komunikasi ini tidak akan tersedia. Informasi ini dapat bermanfaat bagi auditor dalam merencanakan audit dan mengevaluasi hasilnya. Tujuan auditor dalam berkomunikasi dengan TJWG diatur berdasarkan ISA 260 paragraf 9 sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkomunikasikan dengan jelas kepada TJWG tentang tanggung jawab auditor berkenaan dengan audit atas laporan keuangan dan tinjauan umum mengenai lingkup dan waktu audit yang direncanakan. Yang kedua, memperoleh informasi yang relevan dari TJWG tentang audit. Yang ketiga, memberikan kepada TJWG pengamatan yang berasal dari pelaksanaan audit yang penting dan relevan bagi tanggung jawab dan pengawasan umum atas proses laporan keuangan. Yang keempat, dan mendorong komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TJWG. Next. Selanjutnya adalah hal-hal yang dikomunikasikan. Terdapat 3 hal utama yang perlu dikomunikasikan oleh auditor kepada TJWG. Yang pertama adalah tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan. Yang kedua adalah lingkup audit yang direncanakan dan kapan audit akan dilaksanakan. Perencanaan audit bertujuan mendorong komunikasi dua arah antara auditor dengan TJWG. Namun auditor perlu waspada untuk tidak memberikan informasi rinci yang dapat menyulitkan atau menggagalkan audit. Misalnya rincian mengenai sifat dari prosedur tertentu dan kapan prosedur itu akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah temuan-temuan audit yang signifikan. Auditor harus membahas mengenai masalah audit berkenaan dengan governance, yaitu kecuali yang berkenaan dengan kompetisi dan integritas. Pembahasan ini bertujuan untuk mengklarifikasi fakta dan masalah serta memberikan kesempatan kepada manajemen dalam memberikan informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, ini bab proses komunikasi dan dokumentasi. Yang pertama adalah membangun proses komunikasi. Dia auditor harus merencanakan komunikasi yang jelas yang meliputi ruang lingkup komunikasi dan isi komunikasi yang diharapkan mampu mengoptimalkan komunikasi dua arah. Yang optimal dengan membahas tentang yang pertama adalah tujuan komunikasi. Yang kedua, bentuk komunikasi. Ketiga, individu. 4, harapan auditor. 5, proses. Terus yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan manajemen. Komunikasi dengan manajemen membahas tentang tanggung jawab manajemen dalam menjalankan operasi entitas dan tanggung jawabnya. Menyusun laporan keuangan sebelum membahas dengan TJWG. Auditor harus membahas hal-hal yang disyaratkan oleh SA termasuk dengan internal perusahaan, kecuali tentang kompetensi atau integritas manajemen. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. Untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga, auditor harus berhati-hati jika pihak TJWG meminta untuk disampaikan kepada pihak ketiga. Jika hal itu terjadi, auditor tidak boleh menyampaikan kepada pihak ketiga, misalnya pihak bank atau organisasi tertentu, karena mungkin melanggar hukum atau tidak tepat. Yang keempat adalah menentukan saat komunikasi. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil komunikasi. Next. Selanjutnya ada definisi SPI atau Satuan Pengawasan Internal, merupakan unit satuan kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan perusahaan dengan menjamin bahwa aktiva perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien serta dilaporkan dalam laporan keuangan dengan akurat dan wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menguji apakah kerangka kerja maupun proses pengendalian
manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, di sini ada tugas dan tanggung jawab SPI. Menurut Puspitarini 2012, tugas dan tanggung jawab SPI sebagai berikut adalah: yang pertama, melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan. Yang kedua adalah melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektivitas dalam efisiensi sistem dan prosedur. Yang ketiga adalah melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa yang pertama adalah informasi penting perusahaan terjamin keamanannya. Yang kedua adalah fungsi sekretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga adalah penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, lingkup kerja SPI. Menurut Batam 2020, lingkup kerja SPI menyangkut yang pertama audit dan evaluasi kemampuan efektivitas, ketaat-asasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi dan manajemen penunjang yang antara lain meliputi pengelolaan risiko material, kontrol, pengadaan dan pembelian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah SPI dapat melakukan penilaian tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan yang tersedia dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi. Yang ketiga adalah penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program. Next. Selanjutnya ada KAP Samuel Selina Rekan melakukan audit keuangan pada perusahaan PT Kertas Makmur Tbk untuk laporan keuangan periode 2018. Pada lanjutan proses audit ini, salah satu langkah pada risk of material misstatement ini menghendaki auditor untuk menentukan akun-akun yang akan diklasifikasikan pada table presentation and disclosure. Setelah proses audit, KAP menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk pengerjaan audit. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Samuel. Apakah muncul aplikasi Atlasnya? Oke, saya lanjut. Saya masih di mute. Oke. Apakah Atlasnya udah keluar? Sudah. Oke. Untuk yang pertama, kita mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan. Ini kita pakai nama kliennya ada PT Kertas Makmur. Nama kantor akuntan publiknya adalah Selina dan Samuel. Setelah itu masuk ke dalam A260 karena pada bab ini, materi kali ini kita membahas risk of material misstatement. Pada indeks AKP A260, di sini ada dua tabel. Yang pertama risk of material misstatement terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah risk of material misstatement terhadap level asersi. Pada laporan keuangan ini, ada faktor penyebabnya menjadi pertimbangan. Di sini akan terisi otomatis apabila auditor mengisi indeks KKP A240. Seperti ini, kita klik konten, kita klik A240. Dan di bawah ini ada
warna kuning sama warna biru ini. Ini auditor bisa memilih salah satu atau lebih dari satu, tidak apa-apa, sesuai dengan kondisi audit yang dilaksanakan. Kita kembali lagi ke A260. Pada A260 ini yang kita isi adalah tingkat risiko pada tingkat laporan keuangan yang memiliki 3 tingkat atau pada kolom ROMM ini. Ada tingkat-tingkat, yang pertama high, medium, dan low. Pada respon auditor ini, kolom respon auditor berisikan berdasarkan prosedur yang digunakan KAP. Di sini ada 2 prosedur, ada menggunakan aktuaria dan apresial, dan yang kedua mendapatkan waktu saat pelaksanaan substantive test. Selanjutnya pada kolom list of material misstatement level assersi, pada tabel account sampai balance transaction ini akan terisi otomatis apabila auditor mengisi indeks KKP A240 seperti berikut. Kita klik konten, kita klik A240. Ya, ini di bawah ini. Jika ini sudah diisi, otomatis akan masuk ke A260. Seperti ini. Yang diisi dalam A260 ini adalah pada kolom presentation and disclosure. Di sini ada 4 level asersi. Yang pertama adalah C atau complete, di mana klien sudah menyampaikan sesuatu dengan lengkap. Yang kedua adalah E, existence, di mana aset, kewajiban, dan ekuitas benar ada. Yang ketiga ada C, akurasi dan cut off, adalah angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat dengan akurat. Yang keempat adalah V atau valuation, adalah informasi keuangan dan informasi lainnya yang diungkapkan dengan wajar dalam jumlah yang benar. Selanjutnya ada sifat. Di sifat ini ada 3 sifat. Yang pertama TOC, AP, dan TOD. TOC di sini adalah test of control. Yang di sini ada AP. AP adalah data dari akuntan publik atau dari akuntansinya. Yang ketiga adalah TOD atau text of detail. Terus yang terakhir ini adalah waktu atau time. Waktu di sini adalah waktu saat proses auditnya. Di sini ada I dan YE. I di sini adalah proses audit dilakukan di pertengahan tahun, seperti pada bulan Mei, Juni, atau Juli. Sedangkan YE ini adalah proses audit dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun. Setelah semua data sudah di input, maka langkah selanjutnya adalah memilih opsi yang ada di simpulan ini. Ada 2 opsi, adalah penyelesaian penentuan ROM dilakukan atau penyelesaian penentuan ROM tidak dilakukan. Jika sudah dipilih salah satu dari 2 opsi itu, maka status KKP di sini adalah complete. Jika tidak diisi, maka status KKP di sini adalah incompleted. Selanjutnya kita masuk ke next index, klik ini. Di sini auditor akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah klien memiliki TJWG dan apakah klien memiliki SPI. Jika sudah menjawab 2 pertanyaan ini, langkah selanjutnya adalah melihat A2701. Kita klik ini. Sama seperti sebelumnya, auditor akan menjawab 4 poin pertanyaan. Yang pertama adalah kesempatan hubungan kerja yang saling mendukung, informasi. Yang kedua, informasi rencana audit yang relevan disampaikan kepada TJWG. Yang ketiga, informasi yang diharapkan oleh pihak TJWG. Dan yang terakhir, temuan signifikan. Jika semua sudah dijawab oleh auditor, langkah selanjutnya adalah memilih opsi yang ada di kesimpulan ini. Jika sudah memilih opsi yang ada di simpulan ini, maka status KKP-nya adalah komplit. Kita kembali lagi ke A270 untuk melihat A2702. Langkah selanjutnya ini. Sama seperti sebelumnya, auditor akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai penggunaan hasil pekerjaan auditor internal.
Jika audit sudah menjawab pertanyaan antara iya atau tidak di sini, maka langkah selanjutnya adalah memilih opsi yang ada di simpulan ini. Di sini ada 3 opsi. Jika sudah dipilih, maka status KKP di sini adalah komplit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand. Oke, yang pertama ada Isabella. Bisa unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Isabella dengan NIM 1219132. Saya ingin bertanya pada kelompok, mengapa penting bagi auditor untuk mempertimbangkan risiko kesalahan penyataan material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Jessica Elizabeth, bisa on mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica dengan NIM belakang 15. Berikan contoh faktor yang dapat meningkatkan risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Irene Veronica, bisa on mic. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Irene Veronica dengan NIM 1219114 ingin bertanya, jelaskan jenis prosedur yang dilakukan oleh auditor sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko suatu perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir pada sesi ini, CDO. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Diosi dengan NIM 1218004. Saya ingin bertanya kepada kelompok, jadi kan dalam standar audit itu ada mengharuskan anggota tim yang ada dalam perikatan untuk terlibat dalam diskusi mengenai risiko salah saji material kan. Nah, kira-kira apa sifat diskusi yang seperti apa yang diperlukan dan siapa saja yang harus terlibat dalam diskusi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih CDO atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab 4 pertanyaan itu. Kami akan diskusikan terlebih dahulu.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jessica yang menanyakan berikan contoh faktor yang dapat meningkatkan risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi faktor yang meningkatkan risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan yang pertama adalah kekurangan integritas atau kompetensi manajemen. Yang kedua adalah pengawasan yang tidak efektif atau sistem dan pencatatan akuntansi yang tidak memadai meningkatkan kemungkinan terdapatnya salah saji material dalam sejumlah asersi yang mempengaruhi beberapa kelas transaksi, saldo, dan pengungkapan. Seperti itu jawabannya Jessica. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Oh, maksud saya Isabella tadi. Oh iya, jelas. Terima kasih. Oke. Jessica, apakah bertanya tentang dua contoh faktor yang dapat meningkatkan risiko salah saji material pada tingkat laporan secara keseluruhan? Jessica. Iya. Baik, saya akan menjawab. Jadi faktor yang meningkatkan risiko salah saji material pada tingkat laporan secara keseluruhan, yang pertama, kekurangan integritas atau kompetensi manajemen. Yang kedua, pengawasan yang tidak efektif atau sistem dan catatan akuntansi yang tidak memadai meningkatkan kemungkinan terdapatnya salah saji material dalam sejumlah asersi yang memengaruhi beberapa kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Seperti itu. Baik, terima kasih Selina. Kemudian saya akan jawab Ina dulu. Pertanyaannya, jelaskan jenis prosedur yang dilakukan oleh auditor sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Jawabannya, auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Prosedur penilaian risiko meliputi hal-hal seperti permintaan dari manajemen dan pihak lain dalam entitas, prosedur analitis, pengamatan dan inspeksi, kemudian diskusi di antara anggota tim perikatan, dan prosedur penilaian risiko lainnya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari video yang mengenai standar audit mengharuskan anggota tim perikatan terlibat dalam diskusi tentang risiko salah saji material. Jelaskan sifat diskusi yang diperlukan ini dan siapa yang harus terlibat.
Jadi standar audit mengharuskan rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya untuk membahas kerentanan laporan keuangan klien terhadap salah saji material. Standar tersebut secara eksplisit mengharuskan diskusi ini secara khusus prosedur analitis. Pengamatan dan inspeksi mempertimbangkan rentanan laporan keuangan klien terhadap kecurangan. Selain kerentanan mereka terhadap kesalahan penyajian material karena kesalahan. Rekan perikatan bertanggung jawab untuk menentukan hal-hal mana yang harus dikomunikasikan kepada anggota tim perikatan yang tidak terlibat dalam diskusi. Untuk perikatan yang besar dan kompleks, rekan perikatan dan pembuat rencana komunikasi untuk memastikan bahwa diskusi kritis ini terjadi dengan tepat. Prosedur lain dapat dilakukan untuk membantu penilaian auditor atas risiko salah satu material, misalnya informasi yang diperoleh selama penerimaan klien atau proses evaluasi keberlanjutan. Seperti itu, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Cidio? Ya, sudah menjawab. Terima kasih Samuel dan Selina. Oke, selanjutnya saya buka sesi yang terakhir dengan 4 penanya. Yang pertama, bisa Henvita untuk on mic. Henvita mau bertanya di kolom chat. Selanjutnya ada Mikael Roland, bisa on mic. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Mekron Wijaya dengan NIM 1021034. Saya ingin bertanya, mengapa risiko inheren ditetapkan untuk tujuan audit untuk segmen golongan transaksi, saldo, penyajian, dan pengungkapan daripada untuk audit keseluruhan? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Wira Anantasteja, bisa on mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Wira dengan NIM 1219128. Saya bertanya kepada kelompok bagaimana seharusnya auditor mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pengakuan pendapatan ketika menilai risiko salah saji material karena kecurangan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir adalah Christopher Kimi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kimi dengan NIM belakang 8. Saya ingin bertanya, jelaskan keadaan ketika auditor harus merevisi komponen model resiko audit dan pengaruh revisi tersebut terhadap resiko deteksi yang direncanakan dan bukti direncanakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk diskusi terlebih dahulu. Terima kasih untuk sesi yang kedua ini.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanvita. Jadi, auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko salah saji material karena kecurangan atau kesalahan. Risiko tidak mendeteksi salah saji material akibat kecurangan lebih tinggi daripada risiko tidak mendeteksi salah saji material karena kesalahan. Penipuan seringkali melibatkan skema kompleks dan canggih yang dirancang oleh pelaku untuk menyembunyikannya, seperti pemalsuan persetujuan dan otorisasi untuk transaksi pengeluaran kas yang tidak biasa, atau upaya yang disengaja untuk tidak mencatat transaksi dalam catatan akuntansi. Dan individu yang melakukan penipuan seringkali dengan sengaja memberikan informasi yang salah kepada auditor, dan mereka mungkin mencoba untuk menyembunyikan transaksi melalui kolusi dengan orang lain. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi salah jadi material karena penipuan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kimi. Yang bertanya mengenai jelaskan keadaan ketika auditor harus merevisi komponen model risiko audit dan pengaruh revisi tersebut terhadap risiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan. Jadi, apabila auditor menggunakan model risiko audit, di dalamnya terkandung hubungan langsung antara risiko audit yang bisa diterima dengan risiko deteksi, dan terdapat hubungan berkebalikan antara risiko audit dengan bukti yang harus dikumpulkan. Apabila auditor memutuskan untuk menurunkan risiko audit yang bisa diterima, maka risiko deteksi juga akan turun dan bukti yang harus dikumpulkan akan naik. Seperti itu. Kimi, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wira. Itu bagaimana seharusnya auditor mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pengakuan pendapatan ketika menilai risiko salah saji material karena kecurangan. Jadi standar audit mengharuskan auditor untuk mengasumsikan bahwa risiko kecurangan ada dalam pengakuan pendapatan. Akibatnya, risiko yang terkait dengan tujuan audit untuk transaksi pendapatan dan saldo akun terkait serta penyajian dan pengungkapannya dianggap sebagai risiko yang signifikan dalam sebagian besar audit. Jika auditor menentukan bahwa anggapan tersebut tidak berlaku untuk perikatan dalam audit tertentu, maka auditor harus mendokumentasikan kesimpulannya dalam kertas kerja. Seperti itu, Wira, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Samuel dan kelompok. Iya, sama-sama. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Michael. Jadi, risiko inheren dan risiko pengendalian itu tidak ditetapkan untuk audit sebagai keseluruhan, melainkan ditetapkan untuk setiap siklus, setiap akun dalam suatu siklus, bahkan terkadang untuk setiap tujuan audit pada suatu akun. Apakah sudah menjawab, Michael? Baik, terima kasih kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Dan. Sekian dari kami, terima kasih.
Ya, terima kasih kelompok yang sudah membantu kita, mengantarkan kita pada perkuliahan tentang ini ya, risk assessment untuk praktikum audit. Ya, menarik karena kemudian banyak pertanyaan yang muncul malah sebenarnya di sisi teoretisnya ya, kenapa kok seperti ini, kenapa kok bisa seperti ini, bukan pada sisi praktiknya, karena kemudian memang kalau dilihat di atlasnya, sebenarnya risk assessment yang kali ini memang banyak. Kalau kemudian kita lihat yang harus dibuka itu dari A20, A250, A260 sampai A270, tetapi sebenarnya isinya tinggal kemudian bagaimana tingkat resikonya, apakah tinggi atau rendah, terus kemudian ada atau tidak. Jadi jawabannya lebih pada sifatnya yang normatif. Tapi bahwa kemudian baik, bahwa kemudian benar bahwa para audiens itu bertanya kenapa kok bisa seperti itu, kenapa dia ditetapkan rendah, kenapa dia ditetapkan kok tinggi, katakanlah, terus kemudian siapa yang berkewajiban, siapa itu TJWG, siapa itu SPI dan sebagainya. Jadi karena kemudian sifatnya normatif, jadi pertanyaannya pun kemudian banyak yang bertanya apa dan mengapa gitu ya, bukan bagaimana, padahal kalau kita tahu praktek ini bagaimana seharusnya kemudian mengisi atlas, tapi mau bagaimana mengisinya ya, karena kemudian isiannya relatif, walaupun banyak yang dibuka tapi mengisinya relatif mudah ya, relatif sederhana begitu ya, karena kemudian tidak butuh substantif ya, seperti risk assessment 1, terus kemudian sifatnya itu hanya normatif ya, hanya yang sesuatu yang seharusnya dan sebaiknya diisikan gitu ya, sesuai dengan kemudian professional judgment. Terus kemudian seperti pertanyaan mengapa diskusi harus dilakukan? Kalau kemudian memang diskusi harus dilakukan penting karena untuk menilai resiko bersama, tapi kemudian siapa saja yang terlibat dalam diskusi itu? Apakah seluruh tim audit itu terlibat? Ya, saya bantu jawab, ya memang semuanya terlibat. Walaupun kemudian yang menjadi inti diskusinya itu tentu saja antara manajer dan rekanan ya, antara manajer dan siapa yang akan menandatangani laporan audit. Tapi bahwa kemudian senior maupun junior ikut terlibat dan mereka memberikan masukan sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Karena apa? Karena kemudian diskusi itu diskusi antar tim itu adalah bagian dari pendidikan terhadap auditor. Karena apa? Karena kemudian di situ mungkin saja dari diskusi-diskusi itu ya ada ketemu beberapa termasuk juga pertanyaan dari ini, terus kemudian ada pertanyaan dari Michael. Sangat mungkin di situ ada beberapa risiko inherent yang kemudian terkait dengan risiko deteksi di dalam perusahaan seperti ini dan sebagainya. Mungkin bagi setingkat katakanlah rekanan, setingkat manajer itu bukan resiko, itu sesuatu as usual gitu ya. Tapi kemudian ternyata yang menemukan itu juniornya ya, junior audit yang melihat bahwa kemudian loh ini bukan salah saji biasa Pak, ini ternyata ada kemudian kondisi fraud yang menyebabkan salah saji itu jadi penting untuk diperhatikan. Apalagi kemudian terkait seperti pertanyaannya Wira, salah sajinya itu di pengakuan pendapatan, nah kan itu kan bisa salah kaprah. Oh iya, gitu kan, itu kan diskusi itu jadi kemudian untuk saling melengkapi sehingga kemudian bisa saja harus direvisi, harus kemudian mencari bukti audit yang lebih luas lagi, bisa juga kemudian melakukan deteksi yang lebih mendalam lagi. Jadi proses diskusi itu adalah bagian dari proses pendidikan. Sudah bagus jadi bahwa kemudian pertanyaannya loh, kok lebih banyak sifatnya normatif karena memang apa dan mengapanya itu lebih penting di TCWG dan SPI ini ketimbang bagaimana. Nah kalau bagaimana kan tinggal cara mengisinya kan ya relatif sederhana gitu ya. Kita lihat bahwa kemudian walaupun yang dibuka itu kertasnya itu ada
4 kertas gitu ya, 4 KKP, tapi ternyata isinya normatif semua dan bisa disampaikan dengan secara cepat oleh kelompok gitu ya. Karena isinya ya cuma begitu, jadi ya sifatnya ya WG siapa, apa tanggung jawabnya, kayak begitu-begitu aja sih. Tapi Pak, kalau begitu kenapa ini penting? Ya karena penting, karena risk assessment itu sangat mungkin bisa saja apa yang sudah kita rencanakan di awal dalam proses audit, dari proses assessment ini, terus kemudian ternyata berkembang lebih jauh, sehingga bisa saja direvisi program auditnya ke depannya seperti apa saat kita melakukan proses kemudian risk responnya. Jadi menanggapi mitigasinya mungkin bisa saja diperluas. Bisa saja mitigasinya, responnya itu yang kita akan bahas mulai minggu depan, itu bisa saja kemudian lebih dalam. Nah, bisa juga kemudian kaitannya dengan apa? Temuan-temuan yang kita tidak banyak temukan yang secara mungkin dia tidak dalam proses audit itu kemudian tidak lagi menemukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya asersi untuk tujuan-tujuan tertentu. Entah itu asersi untuk asersi untuk tingkatan akun, tingkatan transaksi sampai tingkatan akun, ya sampai tingkatan saldo. Bisa saja kemudian ternyata ini salahnya kecil-kecil, salah sajinya kecil-kecil, tapi kalau digabung ternyata material untuk seluruh laporan keuangan. Nah ini kan jadi penting karena apa? Makanya kemudian ada penilaian risiko dan materialitas untuk seluruh laporan keuangan. Ya katakanlah, salah hitung, salah sajinya itu katakanlah di persediaan sedikit, tidak banyak. Terus kemudian juga ada di aset tetap, ada juga di utang piutang gitu ya, utang dagang maupun kemudian piutang gitu ya. Tapi terus termasuk juga di transaksi yang terkait dengan laba rugi ya, itu urusannya dengan katakanlah dengan pengakuan pendapatan, kemudian bagaimana costingnya ya, mulai HPP, harga pokok produksinya maupun harga pokok penjualannya, itu sedikit-sedikit. Tapi kalau digabungkan semuanya, ternyata jumlahnya material. Makanya kemudian harus ada pertimbangan materialitas secara keseluruhan, secara laporan keuangan. Sedikit-sedikit, tidak kemudian satu transaksi itu berdampak pervasif. Satu transaksi yang salah tidak kemudian bersalah pada akunnya, tidak terlalu signifikan atau material pada saldonya, apalagi pada laporan keuangannya. Tapi kalau dijumlah semuanya, kesalahannya bisa material. Atau bahkan sebaliknya, satu kesalahan transaksi tapi dia beruntun panjang. Ya, contohnya ada salah saji yang siklusnya itu bisa lebih dari satu siklus. Katakanlah di pengadaan persediaan. Nah, pembelian persediaan, kita sudah beli persediaan, diajukan oleh bagian pengadaan, bukan bagian pengadaan, diajukan oleh bagian gudang untuk membeli persediaan dalam jumlah sekian. Tetapi kemudian pengadaan sudah datang, dibelikan pengadaannya, sudah datang, kemudian dengan ternyata kita tidak bisa membelinya dengan cash ya, harus dengan utang dagang. Nah, datang ke gudang gitu ya, barangnya hampir sama lah gitu ya, bahan bakunya hampir sama. Tapi saat mau diproduksi ternyata spesifikasinya berbeda. Ini akan merubah kualitas produk. Nah, kita sudah terlanjur menerima. Berarti apa? Bagaimana kemudian perusahaan sudah terlanjur menerima? Bagaimana kemudian mekanisme returnnya ternyata barang ini juga sudah dibayar. Nah, bagaimana kemudian diproduksi akan melakukan harga pokok produksinya, karena kemudian harga pokok produksinya bisa saja berubah. Apalagi harga pokok penjualan, maka harga jualnya juga akan berubah. Maka yang namanya margin kontribusi juga akan berubah. Katakanlah barang yang datang itu bukan yang jelek. Kalau jelek kita bisa tolak. Bagian gudang itu kemudian menerimanya barangnya terlalu bagus. Ya, dengan mekanisme utang dagang ada potongan seperti ini, tapi kalau sebenarnya harga barangnya
itu sebenarnya lebih mahal. Nah, itu kan kemudian akan mengganggu proses selanjutnya. Barangnya kita terima barang lebih bagus. Siapa sih yang nggak senang menerima barang yang lebih bagus gitu ya? Dengan harga yang lebih mahal, tapi kemudian karena ada cashback atau akan ada potongan, ternyata nilainya hampir sama dengan yang kemarin. Tetapi saat diproduksi, tentu saja diproduksi akan berpengaruh. Karena apa? Proses produksinya, HPP-nya menggunakan harga perolehan bisa. Tapi bahwa kemudian mutu produknya akan meningkat. Maka bagaimana kebijakan kita? Mutu produk bahan jadinya akan meningkat. Kalau kita buat tetap, katakanlah harga dengan tetap, oke, nggak ada masalah. Tapi bahwa kemudian kita akan kesulitan. Apakah kemudian pada periode mendatang, pada bulan mendatang atau pada tahun mendatang harganya tetap? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau ternyata tidak tetap, nah itu bagaimana kemudian melakukan proses costingnya, pricingnya, sampai kemudian proses sellingnya. Kalau kemudian harganya tidak tetap, oke, nggak apa-apa, laporan keuangan kan sudah jadi, auditor kan nggak ngapa-ngapain, kemudian nggak bisa berpengaruh ya. Terus kemudian auditor melihat, loh, ini kan penjualannya kenapa kemudian tiba-tiba meningkat drastis? Karena ternyata kualitasnya bertambah. Nah, kualitasnya bertambah, oke, bagus. Tapi karena apa? Karena proses waktu pengadaan barang itu semuanya lebih kualitasnya lebih bagus, tapi harga tetap sama. Apa yang terjadi akibatnya? Kan auditor akan melihat bahwa kemudian kalau yang tahun ini nggak apa-apa, bagus-bagus saja, tapi bagaimana dengan tahun depan? Kalau bedanya tahun depan setahun, ya auditor bisa tutup mata ya, karena kemudian beda periode. Tapi bahwa kemudian katakanlah di periode yang sama, pengadaan itu pada bulan 3 itu yang terima barangnya bagus, tapi bulan 6 kita terima barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, harganya tetap sama, jadi tidak ada diskon dan sebagainya. Akhirnya apa? Loh, kok penjualannya jadi turun? Kenapa ini ada apa? Penjualannya jadi turun karena apa? Kualitas dari produk kita ternyata, produk dari perusahaan, dari auditi itu ternyata tidak seperti produk yang sebelumnya. Nah, itu kan auditor tidak hanya melihatnya bahwa kemudian bahwa sudahlah, ini mungkin penurunan karena penjualan, tidak, tapi harus ditelusuri. Kenapa kok ada perubahan signifikan? Dari yang awal Januari itu tidak terlalu tinggi, tiba-tiba naik di bulan 3 tanpa ada apapun ya, tanpa corporate action, tanpa ada masalah pasar, tapi kemudian juga turun di periode katakanlah di bulan Juli. Setelah itu landai lagi. Nah, naiknya ini jadi kemudian sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Kenapa kok tiba-tiba jadi lonjakan? Oh, ternyata bahan baku yang datang itu mutunya lebih bagus, kebetulan ada diskon, harganya lebih murah, sehingga kemudian dibuat samalah kemudian dengan harga barang yang sebelumnya, dimasukkan jadi proses produksi, ternyata ada produknya lebih bagus, diminati oleh pasar, terjadi lonjakan. Pada pada bulan-bulan selanjutnya ternyata kembali ke bahan baku yang awal. Akhirnya penjualannya jadi landai lagi seperti sebelum bahan baku yang baru itu masuk. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Laporan keuangan kan bisa saja kemudian terpengaruh semuanya. Ya, kalau laporan keuangannya mungkin tidak terpengaruh, tapi proses SPI-nya. Jadi itu kalau terjadi lonjakan seperti itu. Tapi bagaimana kalau kemudian ternyata kita datang, bahan bakunya itu relatif buruk, kita terima diskon, ternyata kita jual dengan harga yang costingnya itu lebih murah, pricingnya lebih murah, ternyata apa yang terjadi? Penurunan penjualan. Dan kemudian suatu saat kita kembali sadar, kemudian kita datangkan bahan baku yang seperti semula, itu terus kemudian tidak bisa mengangkat. Karena apa? Karena orang sudah tidak yang namanya pasar, yang namanya konsumen sudah terlanjur tidak percaya pada perusahaan kita, pada produk-produk kita. Akhirnya ngangkatnya sulit.
Yang terjadi apa? Ternyata kita banyak kemudian melakukan promosi, bakar uang, ongkos produksinya bertambah dengan bukan ongkos produksi ya, harga pokok penjualannya bertambah karena apa? Karena terjadi promosi yang relatif gencar karena kita ingin mengembalikan citra. Nah itu kan harus diperhatikan juga oleh auditor. Nah kalau ngomong kayak begini, auditor ngomongnya pada siapa? Tentu saja pada pada dua pihak ya, yang namanya SPI, Satuan Pengawasan Internal, untuk melihat bahwa ini gimana sih prosesnya selama ini, apakah kemudian itu sudah diberita acarakan kalau kita ternyata mendapatkan produk baru dan kemudian dengan costing yang sama, atau kemudian kita apakah sudah itu kemudian diketahui oleh SPI bahwa itu produknya katakanlah bukan yang bagus, tapi mutunya yang lebih rendah, dengan harga yang lebih rendah, kita bisa menjual harga yang lebih rendah, tetapi penurunan terhadap penjualan. Nah itu apakah SPI sudah membuat berita acaranya, laporan pemeriksaannya? Bahwa kemudian dari SPI, apakah sudah diketahui oleh auditor internal? Apakah bahwa kemudian auditor internal itu juga sudah melaporkannya kepada TCWG? Nah, di sini tentu saja kepada direksi dan komisaris ya, baik komisaris utama maupun komisaris independen, walaupun itu biasanya kan mereka melaporkannya per 3 bulanan ya. Dan laporan keuangan sekarang kan terbitnya 3 bulan sekali gitu ya. 1 tahun sekali kan untuk publik, tapi kalau untuk perusahaan, apalagi perusahaan go publik, itu kan maksimal 3 bulan sekali gitu ya. Nah, apakah sudah ada berita acara yang seperti itu? Nah, kalau tidak ada, auditor kan melihat, wah, ini hati-hati ini, keputusan diambil sepihak oleh si bagian pembelian, bagian pengadaan, saat kemudian datang produk baru, gudang ternyata menerima begitu saja. Dan ternyata berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan. Itu harus diperhatikan. Nah, ini siapa yang memperhatikan? Ya mungkin saat itu karena SPI tidak melaporkan, entah itu barang lebih bagus atau lebih jelek, akhirnya terjadi lonjakan itu atau penurunan yang sesaat itu dianggap oleh akhirnya yang namanya direksi melihatnya sebagai sebuah fenomena pasar saja, entah itu persaingan, dan kemudian ternyata juga tidak dilaporkan kepada komisaris karena komisaris melihatnya sebagai sebuah kinerja. Ya ini mungkin kita sedang lagi sial di awal tahun ini ya, terjadi penurunan, padahal biasanya cukup baik. Nah saat auditor menemukan itu dan karena katakanlah komunikasi tidak terjadi dari manajemen, terus kemudian kepada SPI tidak mengetahuinya dan kalaupun tidak mengetahuinya it's okay ya, berarti ada yang salah, berarti kurang cermat. Nah, kalau SPI nggak tahu, bagaimana kemudian yang TCWG pas audit internal, auditor internalnya maupun direksi maupun komisarisnya lebih nggak tahu lagi. Nah, kalau kemudian ini ternyata diketahui tetapi tidak dilaporkan, berarti kan ada yang salah. Kenapa? Ada yang salah, kenapa kemudian tidak dilaporkan? Entah itu di SPI-nya, di auditor internalnya maupun di direksinya. Ada yang salah ini. Ada komunikasi yang terputus. Tapi itu kan, ya oke lah, berarti itu ada yang kemudian komunikasi yang terputus. Tapi yang lebih parah lagi, kalau itu sudah dilaporkan, sudah menjadi berita acara bagi SPI, SPI naik ke auditor internal masuk ke direksi, tapi kemudian didiamkan saja, berarti ada yang salah dengan perusahaan ini. Nah itu yang kemudian jadi masukan-masukan yang bisa dimasukkan, salah satunya bisa saja berpengaruh terhadap materialitas laporan keuangan. Apa itu yang seperti dijelaskan oleh bahkan 2 kali ya, dijelaskan oleh Selina dan Samuel tadi ya, risiko kesalahan material keseluruhan. Apa yang salah satunya? Yang pertama apa tadi? Statementnya pertama apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama. Selina tadi dan Samuel menjawab yang sama sebenarnya. Bedanya Selina menjawab 2, Samuel menjawab 3 kalau nggak salah untuk Isabella maupun Jessica.
Yang pertama, sudah lupa. Faktor yang mempengaruhi risiko. Saya aja yang mendengarkan sambil agak tidur-tiduran ya, karena nyantai gitu ya. Hawanya kan lagi mendung, agak enak gitu kan. Itu aja masih ingat kok. Apa Selina? Manajemen, Pak. Kompetensi manajemen dipertanyakan. Nah, kalau kemudian auditornya menemukan, nah ini manajemennya itu loh, kemudian saling tidak komunikasi antara SPI ke auditor internal ke direksi. Nah, kompetensinya kan dipertanyakan ini. Ada apa gitu ya mereka ini? Jangan-jangan mereka saling bersaing atau kemudian sense of belonging-nya terhadap perusahaan itu buruk gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi catatan, ini jadi masukan bagi bisa kemudian menjadi manajemen letter. Paling enggak manajemen letter satu apa? Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi manajemen. Ya, baik itu manajemen tingkat manajemen tingkat rendah maupun menengah maupun tinggi. Bahkan yang tinggi pun perlu diedukasi. Jangan-jangan yang namanya komisarisnya itu sudah old school gitu ya, sudah orang yang sudah vintage ya, sudah ketinggalan zaman, tapi kemudian ada perubahan teknologi ini dan sebagainya, ternyata tidak mengikuti perkembangan atau perkembangan pola pola-pola transaksi dan sebagainya, pola-pola komunikasi. Nah, yang jadi masalah kemudian saat kemudian sudah dilaporkan oleh direksinya, tapi dikirim pakai email. Nah, ternyata komisarisnya yang namanya email aja nggak tahu gitu ya. Loh Pak, tapi dia bisa punya WA, punya WhatsApp gitu ya. Loh terus bagaimana Pak? Ya bisa aja, ternyata dia punya asisten pribadinya itu yang buatin email, terus kemudian orangnya didaftarkan WhatsApp-nya, entah itu Apple juga bisa ya, daftar untuk Apple Store dan sebagainya. Tapi orangnya hanya tinggal menggunakan saja. Nah, ada informasi-informasi seperti itu ternyata tidak tersampaikan. Berarti apa? Ya model kayak begitu ya harus belajar juga bahwa dia harus tahu bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi. Tidak kemudian hanya sekedar untuk sosmed ya, kalau kemudian orangnya kebetulan lagi centil gitu ya, bersosmed, tapi juga memanfaatkan komunikasi dengan email dan sebagainya. Atau kalau kemudian ya ada yang kemudian laporan sifatnya itu, loh sebenarnya sudah Pak, saya sudah laporkan, itu kemudian kami lakukan kemarin lewat Zoom meeting gitu ya. Ternyata orangnya waktu saya Zoom itu ya asisten pribadinya ya yang nyalahkan komisarisnya, kemudian yang ngikutin itu asisten pribadinya, kemudian si komisarisnya, baik komisaris utama maupun komisaris independennya lebih suka ngapain gitu ya, lebih suka golf atau apa gitu ya. Nah hal itu kan begitu itu kan jadi masalah bahwa kemudian ya kondisi perusahaan itu kan harus diketahui semuanya dan harus diperhatikan. Walaupun itu terjadi satu peristiwa saja, tapi bahwa itu kan akan berdampak pervasif terhadap laporan keuangan. Jadi begitu ya, bisa saja risiko itu terjadi karena transaksi itu, bisa kesalahan pada masing-masing akun itu kecil-kecil tapi banyak, kalau diakumulasi jadi besar, bisa satu transaksi ternyata dia punya dampak yang panjang, ini yang berdampak pervasif. Nah itu yang meningkatkan resiko bagi perusahaan, ya, bagi auditi. Nah kita auditor, kita harus tahu dan kemudian bagaimana bisa menanggapinya dan melaporkannya pada hasil audit. Termasuk salah satunya memunculkan yang namanya manajemen letter. Oke. Ya, sebelum jauh lagi, ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan yang ada di sini. Ini saya katakanlah review secara keseluruhan dari apa yang terjadi pada proses diskusi dan pembelajaran kali ini. Nanti setelah ini baru masuk saya katakanlah ke detail apa yang disampaikan oleh kelompok dalam hal presentasinya ya. Saya menambahkan nanti mungkin ada
kekurangan di latar belakang yang itu tidak diketahui oleh kawan-kawan, atau kemudian di ininya di landasan teori sampai kasusnya dan sebagainya. Tapi bagus, audiens bagus karena kemudian merespon bukan pada sisi yang bukan sesuatu yang ini kenapa sih kok ada seperti ini, kenapa seperti ini, tapi pada ya kalau saya presentasi itu kan harus ada minimal tiga hal yang disampaikan gitu ya, apa, mengapa, dan bagaimana. Nah yang bagaimananya ini kan relatif mudah sehingga tidak perlu ditanyakan, sehingga kemudian banyak menanyakan apa dan bagaimana. Sudah bagus, sudah paling tidak kawan-kawan yang ada di sini ya, audiens dari kelas angkatan 2019 dan 2019 dan ada 1-2 yang dari 2018 ini paham banget gitu. Saat kemudian melihat sebuah presentasi, sebuah paparan itu sasaran tembaknya di mana gitu ya. Tidak kemudian membabi buta, tapi kemudian tahu oh ini yang kemudian kok banyak yang kok banyak yang lag, banyak yang kemudian kurang dibahas atau kurang dalam, itu nanyanya jadi tahu gitu. Sudah mulai kritis, dalam artian pemahaman kritisnya sudah terbentuk. Oke, ada yang diskusikan? Ya, walaupun kuliahnya cuma 1 semester ya, yang kalian yang offline ya, dan kemudian yang 5 semester online gitu ya. Semester ini juga masih di angkatan ini lebih banyak memilih offline ya, karena mungkin luar kota, terus kemudian datang. Nah, kemudian itu jadi diskusi sebenarnya saya dengan Budian, kalau kemudian datang ke sini, kuliah lagi gitu ya, tatap muka, kuliahnya cuma 1 jam, pasti banyak greget yang nggak kesampaian ya. Kalau tetap online kan bisa tetap 1,5 jam sampai 2 jam setengah ya, kalau kemudian tergantung SKS-nya. Terus kemudian setelah 2 minggu harus libur 1 minggu, bahkan bisa aja lebih karena hari raya, balik lagi gitu kan, jadi akhirnya capek mungkin pulang perginya, apalagi seperti siapa ya, mahasiswa bimbingan saya yang ada dari Sangatta itu kan, itu kan ya jauh banget ya, kalau Sangatta ke sini kan ya lumayan gitu. Kok Sangatta dari Tarakan ke sini gitu kan jauh sekali gitu ya. Hanya untuk kemudian masuk 2 minggu, libur lagi seminggu, bisa lebih gitu ya, kemudian masuk lagi kurang lebih 1 bulan, setelah itu ujian, akhirnya tetap memilih online. Saya pun begitu sebenarnya, aslinya semester ini saya tetap selesaikan aja semuanya online, setelah itu semester depan baru kita kemudian offline full, jadi tidak perlu ada tatap muka terbatas segala gitu ya. Yang dibatasi kuliahnya 60 menit, saya jadi bingung. 60 menit itu saya ngomongin apa ya? Kalau kemudian presentasinya seberapa panjang gitu ya. Kalau kemudian saya harus membahas materi, oke, praktikum ini bisa saya sampaikan dalam waktu 60 menit. Tapi seperti kuliah besok ya, teori akuntansi, ngomongin banyak hal, yang kadang-kadang aja kuliahnya kita kadang-kadang terlewat ya, 2,5 jam aja tidak terasa, tapi kemudian harus saya sampaikan ke dalam waktu 1 jam. Saya nggak habis pikir bagaimana menyampaikannya. Stres saya terus terang kalau kemudian harus tatap muka terbatas. Mending biarin aja semester ini selesaikan semuanya dengan daring, semester depan kita baru kuliah full. Nggak enak setengah-setengah itu. Oke. Kelas ini hanya 3 yang mengajukan luring ya, yang mengajukan tatap muka terbatas. Ya karena posisinya ada di Malang gitu ya, mungkin sudah kangen ketemu dengan teman-temannya, tapi sisanya lebih banyak luring. Kalau adik kelas Anda itu ada 13 dari sekitar 30-an, 35-an juga gitu ya, dari 13 dan 22, jadi masih hampir sepertiga dari semuanya, tapi nggak tahu keputusan karena semua
yang dikumpulkan oleh Wira sudah saya kirimkan ke Budian nanti akan membawanya kepada rapat fakultas, dan rapat fakultas yang kemudian akan membawanya ke Pak Dekan, akan membawa ke rapat universitas. Tapi sepertinya anak akuntansi lebih memilih semuanya dengan daring. Saya nggak tahu yang mahasiswa yang baru ya, 2021. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mencoba menambahkan apa yang kemudian masih terlewat dari yang disajikan kelompok ini sesuai dengan makalahnya gitu ya. Nah, pasti yang di latar belakang tadi tidak terlalu banyak disampaikan, jadi sebaiknya itu presentasi pasti latar belakang itu disampaikan seperti apa sih latar belakang itu, baru kemudian masuk ke bab 2-nya. Jadi tolong nanti penyaji-penyaji selanjutnya latar belakang sajikan ya di presentasi Anda, latar belakangnya itu apa, baru kemudian masuk ke landasan teori. Nah, kalau di kelompok ini latar belakangnya sebenarnya cukup, tapi kemudian yang kurang itu adalah referensinya. Ya, referensinya ternyata tidak ada. Jadi ya katakanlah seperti apa itu audit, terus kemudian audit terhadap laporan keuangan, materialitas itu apa, kemudian resiko, terus kemudian TCWG, SPI itu tidak ada referensinya ya. Nah, tapi pada intinya apa yang disampaikan kelompok ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin audit secara keseluruhan dan kita ngomongin audit berbasis resiko, itu tentu saja perhatian kita pada resiko. Dan resiko kita ketahui ada 3 ya, resiko audit itu ada resiko inherent, atau resiko melekat, terus kemudian ada resiko pengendalian terkait dengan SPI, sistem pengendalian internal, dan kemudian ada yang terkait dengan resiko deteksi. Nah, resiko ini bahwa kemudian ada tingkat toleransinya. Nah, tingkat toleransi atau tolerable need statement-nya, salah sajinya itu yang disebut dengan materialitas. Ya, kalau kemudian dia masih bisa ditolerir di bawah tingkat materialitasnya, berarti kalau sudah tidak bisa ditolerir, berarti masuk ke ranah materialitas, sudah material, atau kalau dalam bahasa statistiknya itu sudah signifikan. Nah, kalau itu tidak signifikan atau tidak material, ya bagi auditor bukan dikesampingkan, bisa saja itu tidak perlu diperhatikan kalau pada akun-akun tertentu. Tapi kalau pada akun-akun yang kas, ya nggak bisa. Akun kas itu zero toleran, ya, zero material ya, semuanya kalau udah salah sedikit aja pasti material karena pasti fraud gitu ya. Nah, kemudian ternyata yang kecil-kecil ini harus kalaupun tidak diperhatikan, tidak kemudian jadi catatan material, dilihat secara keseluruhan. Jangan-jangan secara keseluruhan ini pada seluruh laporan keuangan kalau dikumpulkan material ya. Nah, itu yang kemudian terlebih. Nah, siapa yang kemudian yang wajib katakanlah tahu dulu mengenai apa itu kondisi perusahaan ya. Nah, tentu saja di sini adalah mereka yang bekerja untuk melakukan pengawasan di dalam perusahaan. Nah, itu siapa? Nah, itu ada SPI dan TCWG. Nah, SPI di sini adalah satuan pengendalian internal. Dia adalah yang tiap hari terkait, dia melakukan fungsi audit, khususnya pada fungsi ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap SOP ya, standar operational prosedur, terhadap mekanisme kerja gitu ya. Itu yang dilakukan oleh SPI. Bahwa apakah semuanya sudah sesuai dengan standarnya, semuanya sudah sesuai dengan aturannya. Nah, lebih jauh lagi untuk menilai bagaimana manajerialnya, bagaimana kinerja manajerialnya, apakah selama ini manajemen sudah mencapai performanya, performan audit ya, sudah mencapai kinerjanya, apakah bahwa kemudian target-target pada rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan itu sudah tercapai, apakah efisiensi dan efektivitas
efektivitas dan efisiensi sudah dilakukan sehingga perusahaan itu mencapai tingkat ekonomis. Nah, itu yang dilakukan oleh audit internal. Jadi dia lebih kepada performance audits. Bagaimana kemudian performance ini ternyata sudah tercapai atau tidak. Bahwa kemudian target-target di awal tahun, atau kalau dibagi lagi per 3 bulan, bahkan di breakdown per bulan, apakah sudah tercapai? Nah, itu yang dilakukan oleh audit internal. Apakah bahwa kemudian di situ sudah dilakukan perbaikan kalau ada rekomendasi? Nah, itu fungsi audit internal. Nah, secara lebih tinggi lagi, itu bahwa kemudian audit internal pasti akan melaporkannya pada direksi, memberikan laporannya pada direksi. Nah, direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada yang namanya komisaris. Komisaris siapa? Komisaris itu kan perwakilan dari pemegang saham. Nah, komisaris itu sudah membuat, tahun ini secara perusahaan, nilai perusahaan itu sekian dan sebagainya. Dia sudah membuat target-targetnya. Dan dia menerima setoran yang namanya program kerja selama 1 tahun dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 1 tahun dari direksi. Oke, nah itu dikendalikan oleh siapa? Harus diawasi, dikendalikan oleh yang namanya komisaris independen. Nah, komisaris independen itu apa? Melakukan apakah sudah kemudian manajemen itu, manajerial itu sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kemudian relasinya, bagaimana dengan target-targetnya, apakah tercapai karena ini memang by system ataukah sekedar kemudian ya karena kondisi pasar mendukung kita. Nah, karena harusnya sebuah perusahaan yang bagus itu kan semuanya tersistem. Nah, sistem dari di proses bisnisnya baik dan lain sebagainya juga baik. Nah, itu yang kemudian diketahui oleh itu katakanlah disetorkan oleh si direksi kepada si komisaris. Nah, komisaris independen mengawasi itu. Apakah sudah tercapai tujuan perusahaan, visi misinya sudah tercapai? Apakah bahwa kemudian tujuan perusahaan itu bisa tercapai? Apakah bahwa kemudian perusahaan sudah berjalan sebagaimana mestinya? Nah, itu proses-proses penilaian itu atau proses penilaian itu yang disebut dengan manajemen audit itu dilakukan oleh komisaris terhadap direksi, ya, direktur dari CEO sampai ke bawahnya dan sebagainya. Apakah laporan keuangannya? Nah, semuanya cerminannya di mana? Cerminannya itu di laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan, tapi kan ini semuanya dilakukan di dalam oleh orang dalam, sehingga yang namanya kalau kita ingin meyakinkan orang luar bahwa memang betul laporan keuangan dan laporan keuangan ya financial reportingnya itu financial reporting dan financial report itu diaudit finansial itu walaupun itu kan sudah ada auditan oleh audit internal tapi kan itu kan hasil dari orang dalam sendiri. Apakah sesuai dengan standar dan sebagainya itu makanya menggunakan tenaga auditor eksternal. Nah, Pak, berarti audit eksternal kan hanya enak, Pak, tinggal laporan keuangan saya terima jadi. Bahwa kemudian yang namanya audit ketaatan, audit kinerja, performance, ya, compliance audit, performance audit, dan managerial audit tidak dilakukan. Dilakukan juga oleh yang namanya auditor eksternal. Pak, berarti kenapa kita harus juga kemudian laporan keuangan itu kita harus audit per bulan atau per minggu, per bulan, bahkan per 3 bulan kita buat. Emang laporan keuangan kan 3 bulanan sekarang kan wajib lapor kalau itu perusahaan go public. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang membuat laporannya bulanan. Nah itu kan tidak perlu diaudit. Kalau datengin audit ya audit eksternalnya kan mahal. Nah itu kan ada orang yang di dalam audit internal yang melakukan audit. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh audit eksternal dan audit internal itu sama, hanya kemudian perspektifnya yang berbeda. Kalau kemudian audit internal melakukan yang namanya compliance audit, performance audit, manajemen audit, sampai kemudian financial audit itu dilakukan untuk perspektif
kepentingan di dalam perusahaan sendiri. Ya, kepentingannya hanya untuk orang dalam dan kepentingannya untuk pengambilan keputusan strategis. Tetapi kalau kita butuh keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah baik, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah benar, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah taat sesuai dengan aturan dan dengan tujuannya, maka butuh auditor eksternal. Nah, auditor eksternal melakukan apa? Sama, auditor eksternal itu melakukan compliance audit, melakukan juga performance audit, manajemen audit, dan financial audit. Tetapi yang tiga ini, yang satu kan beda ya, karena itu ketaatannya apakah sesuai dengan standar itu betul-betul dilakukan. Yang tiga ini, dia kan sudah dapat informasi dari audit internal dan dari TCWG, dari SPI, audit internal dan TCWG. Kalau dia sudah merasa yakin bahwa yang dilakukan di dalam itu sudah baik, maka dia tidak perlu melakukannya berulang kan. Ya dia kemudian hanya melakukannya, tetap dilakukan dengan sampling-sampling yang terbatas, tidak banyak, maka dia bisa fokus kepada finansial auditnya saja. Nah, itu yang kemudian diublek-ublek lebih banyak difokuskan ke sana. Jadi sebenarnya pekerjaannya sama, hanya kemudian tujuan pelaporannya berbeda. Untuk siapa? Makanya kalau auditor eksternal itu punya yang namanya opini, auditor internal itu punya yang namanya rekomendasi. Apa sebenarnya bedanya opini dengan rekomendasi? Ya, opini itu kan penilaian akhirnya ya. Terus rekomendasinya apa? Rekomendasinya itu namanya management letter. Nah, kalau rekomendasi yang tingkatannya oleh TCWG, ya rekomendasi itu yang sama dengan management letter, tapi bahwa kemudian ada tingkat penilaian. Nah, penilaiannya itu yang kemudian berbeda-beda ya, tidak taat. Kemudian kalau untuk ketaatan ya, mulai dari tidak taat, terus kemudian kurang taat, cukup taat, terus taat sampai sangat taat atau seperti apa. Nah, itu harus dibuat juga. Kemudian kalau kemudian hal yang lain untuk penilaian kinerjanya sama, penilaian performanya ya, performance audit, melakukan analisis 3E, efektif, efisien, ekonomis. Ya, kemudian juga melakukan analisis rasio sama, itu kan kalau kemudian ini kan di dalam perusahaan ya untuk melakukan analisis laporan keuangan, sedangkan kalau di audit namanya substantif test gitu ya, substantifnya ini. Ya, sama sebenarnya dilakukan sama, hanya beda nama, beda perspektif dan berbeda tujuan. Ya, sebenarnya sama prosesnya. Oke. Nah, kemudian kelompok ini di landasan teori mengawalinya dengan ROM ya, ROMM, Risk of Material Misstatement. Jadi kemudian menetapkan bagaimana materialitasnya. Tadi sudah disampaikan dengan baik, seingat saya tadi oleh Selina ya, bahwa kemudian seperti apa itu yang namanya materialitas gitu ya. Terus kemudian juga ditanggapi juga oleh audiens bahwa ternyata materialitas itu kayak apa sih antara materialitas keseluruhan, terus kemudian dengan materialitas pada tingkatan transaksi, akun, dan saldo ya. Nah, itu tingkatan-tingkatan di audit kan begitu ya. Ya, itu sudah disampaikan dan juga beberapa pertanyaannya juga terjawab dengan baik. Nah, setelah materialitas kita ketahui, bagaimana kemudian yang harus kita ketahui kalau kemudian material itu terkait dengan resiko? Ya tentu saja, semakin tinggi materialitas, semakin tinggi temuan kita yang material, maka semakin tinggi resiko. Artinya berarti apa? Kita kan menentukan ininya ya, plafonnya ya, maksimalnya berapa material itu. Nah,
Semakin kita tinggi menetapkan materialitasnya itu, tingkat materialitasnya katakan 5% atau 10%. Berarti apa? Semakin kita tinggi, berarti kita semakin mengesampingkan resiko. Kalau kita kemudian materialitasnya kita buat itu serendah mungkin, ya 1% atau 2%, tingkat kesalahannya itu serendah itu, berarti apa? Kita kemudian menjadikan resiko itu semakin sempit. Tapi kan bahwa kemudian materialitas ditentukan apa? Tentu saja ditentukan sekali lagi dari risk assessment. Kalau kemudian sistem pengendalian internalnya sudah bagus, terus kemudian laporan dari SPI, laporan dari TCWG yang dipelajari oleh auditor itu semuanya sudah baik-baik saja, ya kenapa kita materialitas perlu tinggi? Nah, perlu rendah gitu ya. Materialitasnya buat aja, katakanlah 5%, 10%. Berarti apa? Kalau 5%, baru kita katakan salah, atau bahkan 10%. Kalau 2% sudah kita katakan masuk ke media material, ada salah saji, yang mungkin untuk akun-akun tertentu bolehlah gitu ya, seperti kas itu kan pasti 0. Tidak boleh ada zero tolerance ya. Nah ini kan kemudian kalau ini kan ya kita bisa longgarkan sedikit ya, tidak kemudian materialitasnya 2%, 3%, tapi kemudian bisa saja 5%. Karena apa? Kita sudah yakin perusahaan sudah berjalan dengan baik. Nah, itu tingkat materialitasnya. Ada kemudian overall materiality, ada kemudian specific materiality, specific performance materiality, sudah terjawab ya. Terus kemudian masuk ke selanjutnya, kelompok ini bercerita tentang SPI, sistem pengendalian, satuan pengendalian internal dan TCWG-nya, to charge with governance. Tadi sudah saya singgung, sudah saya jelaskan. SPI itu pada ranah melakukan yang namanya compliance audit. Lebih tinggi lagi, auditor internal itu akan melakukan audit untuk memberikan keyakinan dan memberikan rekomendasi pada tingkatan performance audit kinerja perusahaan. Sedangkan tingkatan lebih lanjut lagi itu yang kemudian dinilai oleh yang namanya komisaris independen, itu adalah managerial audit atau manajemen audit. Itu bagaimana kemudian manajemen itu lebih kepada dalam penentuan strategi, dalam kemudian pola komunikasi, budaya perusahaan dan sebagainya yang berpengaruh terhadap keseluruhan pencapaian nilai perusahaan itu sudah berjalan juga dengan baik. Jadi yang dilihat itu pada lebih kepada AD, ART gitu ya, rencana strategis, rencana operasional ya, rencana strategis kan bisa 5 tahun, rencana operasional untuk tahunan, terus bahkan kemudian RAPB ya, rencana anggaran pendapatan belanja, baik untuk yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu yang dinilai oleh oleh komisaris independen untuk melihat bagaimana kinerja manajerial, pola-pola manajerial. Nah, itu kayak begitu, itu tingkatannya kayak begitu ya. Nah, kemudian yang masuk TCWG itu tentu saja adalah yang di atas-atas ya, audit internal ke atas. Tapi bahwa kemudian apakah tidak memanfaatkan laporan SPI? Ya pasti. Pasti itu kan ada laporan dari SPI yang kemudian sampai diolah ke atas. Nah, 4 audit ini kemudian diserahkan, kan satu lagi itu kinerja laporan keuangan yang sudah disusun, juga diawasi, kan semuanya pasti persetujuan komisaris dulu. Apakah ditandatangani atau tidak ya. Kalau kemudian masih ada dilihat, masih dirasa ada kejanggalan, terjadi kecurangan, itu bisa saja dikembalikan ya, seperti kasusnya Garuda itu kan komisarisnya nggak mau tanda tangan ya. Nah itu nggak bisa, laporan keuangan dianggap tidak sah. Nah setelah itu kemudian baru diserahkan kepada auditor untuk dilakukan audit lebih mendalam. Jadi enaknya ngomong apa yang dilakukan oleh auditor internal dan TCWG itu sifatnya memang khusus. Dia hanya menyeluruh, jadi hanya menyeluruh, bukan khusus ya, dia lebih menyeluruh overall perusahaan secara keseluruhan. Jadi ya bagaimana strateginya keluar, bagaimana strategi di dalam dan sebagainya, pengaruhnya terhadap stakeholder, semuanya diawasi oleh yang bertingkat tadi ya, mulai dari SPI, auditor internal, direksi sampai kepada komisaris independen. Sedangkan kalau auditor
independen itu spesifik pada laporan keuangan saja, sebenarnya pada laporan keuangan saja, tapi yang kemudian punya aspek tidak, punya dampak tidak terhadap atau kemudian laporan keuangan ini berasal dari mana? Apa saja yang berpengaruh? Oh, ternyata kebijakan manajemen itu berpengaruh. Makanya dia harus tahu hasil-hasil dari kebijakan manajemen. Oh, ternyata itu yang namanya managerial audit. Terus dia harus tahu kinerja secara keseluruhan di dalam itu seperti apa. Masing-masing unit itu bagaimana kerjanya dan sebagainya. Maka dia juga harus tahu tentang yang namanya performance auditnya. Dia harus juga tahu ketaatannya SPI-nya. Bahkan dia mengawalinya dengan meyakinkan dirinya apakah bahwa kemudian yang compliance auditnya itu terkait dengan pengendalian ini sudah dilakukan atau tidak. Terus kemudian untuk performance audit itu terkait dengan proses bisnis dan sebagainya, terkait dengan kemudian kinerja inherentnya perusahaan itu apakah sudah dilakukan atau tidak, resikonya sudah dinilai duluan sebelum dia melakukan audit. Tinggal kemudian manajerialnya itu lebih kepada urusannya dengan kemudian komunikasi dengan TCWG. Nah, sehingga auditor eksternal itu harus yakin dulu 3 hal ini. Sehingga dia apa? Ini berarti apa? Compliance auditnya sudah bagus, kalau kemudian inherentnya sudah bagus, resiko inherentnya, TCWG-nya sudah baik, maka kemudian apa? Dia baru kemudian melihat kemampuan dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah kemampuan mendeteksi adanya salah saji material atau tidak. Nah, kemampuan itu yang harus dimiliki oleh auditor, salah satunya dengan kemudian melakukan diskusi terus-menerus. Nah, bahwa kalau kemudian sudah bisa, maka audit bisa dilakukan dengan melakukan apa? Audit terhadap laporan keuangan, karena yakin faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan ini semuanya sudah relatif berjalan dengan baik. Sehingga laporan keuangan tinggal dia ngomong, sesuai tidak dengan standar SAK, sesuai tidak dengan peraturan perundangan, sesuai tidak dengan apakah kemudian dilakukan konsisten, tidak berubah-ubah dan sebagainya. Begitu ceritanya. Jadi beda berangkatnya, tapi sebenarnya ujungnya itu sampainya kepada tempat yang sama. Ya, kalau perusahaan itu audit internal itu lebih berangkat dari kondisi operasional dulu, baru kepada tingkatan strategis. Ya, kalau auditor eksternal harus tahu kondisi umumnya dulu, kondisi strategisnya tahu, baru kepada operasional. Itu pun operasional bila dia tidak yakin bahwa kondisi strategisnya itu baik-baik saja. Kalau kondisi baik-baik saja, pengendaliannya sudah baik, maka dia tidak terlalu banyak masuk mencampuri urusan yang teknis. Jadi dia hanya ngomongin laporan keuangannya yang jadi fokusnya dia. Itu ya. Jadi sama sebenarnya prosesnya. Karena kalau audit internal itu seperti proses costing. Proses ini apanya namanya? Posting dari bawah. Nah, auditor itu dari proses yang namanya tracing, ya. Nah, ini kan dari atas, dari laporan keuangan melihat ke bawah, lebih detail lagi. Kalau yang di bawah semuanya sudah baik, yang di atas sudah baik-baik saja, dia mau turun ke bawah ya ngapain ya, karena sudah baik ya sudah baik, dia tinggal kemudian batasi semuanya untuk melakukan auditnya, fokus kepada apa yang ada di laporan keuangan saja. Itu yang bisa saya gambarkan dari keseluruhan perkuliahan hari ini dan apa yang sudah disajikan oleh Selina dan Samuel. Ya, cukup bagus. Walau sayang memang ada beberapa kesalahan teknis saja yang masih perlu diperbaiki. Tapi kalau penulisannya rapi, typo-nya nyaris tidak ada, hanya kemudian banyak ya, seperti masih menggunakan bullet, terus kemudian ada kata di mana yang kebetulan cuma satu yang saya temukan, tapi saya tidak suka dengan kata di mana yang ada di mana-mana gitu ya. Di mana penelitian ini? Nah, seperti ini. Dua arah di mana TCWG?
Mau di mana ya titik wikitnya? Ingat, di mana itu adalah kata tanya tempat ya, jangan salah dengan penggunaannya. Loh Pak, itu loh kalau dalam bahasa Inggris itu di where. Ya, kalau di bahasa Inggris itu beda ya, itu jadi artikel. Tapi kalau kita kan di mana itu adalah kata tanya. Tempat di mana penelitian ini dilakukan. Bukan salah. Jadi di mana penelitian ini dilakukan? Berarti ya penelitian ini bisa saja dilakukan di kamar mandi, bisa dilakukan di mana aja gitu ya. Oke, itu yang saya simpulkan dari kelompok ini ya, dari kesalahan-kesalahan teknis yang bisa diperbaiki, tapi tidak signifikan. Oke, sampai di sini ada yang didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, oke, saya akan tutup dan akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang risk assessment, 3 ya, tentang atlas, tentang praktikum audit itu akan menjadi pengetahuan yang baik bagi Anda untuk bukan saja menyelesaikan studi dari Universitas Majung, terlebih saat Anda nanti bekerja di dunia nyata, entah Anda di dunia usaha maupun di dunia kerja ya. Oke, kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Mari kita satukan hati, berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih untuk kerja kerasnya kelompok. Sampai ketemu lagi besok. Ya, selamat siang. Terima kasih.